Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa Universitas Juanda Bogor, khususnya Prodi Administrasi Publik dan Prodi Sains Komunikasi angkatan tahun 2022 ya. Baik, ini masih materi tentang teori evolusi part 2 ya. Mohon maaf, jadi yang part 1 itu direkam jam 11 malam. Jadi mohon maaf kalau memang videonya tidak interaktif ya, jadi terpaksa saya potong menjadi 2 part ya. Baik, kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai di part 1, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam silahkan baca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selesai, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi saya mulai dari hakikat hereditas lagi ya. Nah, bagaimana seleksi alam bekerja? Jadi sebetulnya teori evolusi itu bisa dipahami melalui seleksi alam. Contohnya pada saat kita memahami ngengat di Inggris ya, pada masa sebelum revolusi industri ngengat itu berwarna putih terang, tapi setelah revolusi industri ngengat yang putih terang itu lama-kelamaan punah, kemudian berkembang ngengat yang berwarna hitam ya. Nah, bagaimana seleksi alam bisa bekerja? Nah, di dalam teori Darwin ya, itu ada yang disebut dengan teori variasi dan ada teori seleksi. Teori variasi itu harus memprediksi rentang variasi, jadi variasi dari berbagai macam spesies ya. Sedangkan teori seleksi memprediksi varian mana yang dibentuk. Misalnya perbandingan jenis kelamin. Nah, seleksi alam ini meluluskan unsur yang baik dari organisme yang bersangkutan. Kalau kita lihat di pedesaan, misalnya para petani di sawah, itu kita akan menemukan yang namanya hama wereng ya. Mungkin kalau petani sih pastinya hafal apa itu hama wereng ya. Nah, hama wereng itu dulunya warnanya hitam. Tapi kemudian sama petani disemprot dengan insektisida ya. Nah, sebagian mati. Nah, sebagian yang memiliki memiliki gen yang kuat itu hanya pingsan saja. Nah, kemudian yang pingsan ini bangun kembali. Nah, pada saat disemprot lagi oleh petani dengan dosis insektisida yang sama, maka hama yang tadinya pingsan tadi itu tidak akan mati. Jadi karena itulah maka harus meningkatkan dosis insektisidanya supaya hama wereng yang tadinya pingsan itu bisa jadi mati. Nah, ketika disemprot, nah akan terjadi sebagian mati, nah sebagian pingsan, begitu seterusnya sehingga secara terseleksi makhluk-makhluk spesies yang baru tadi yang bisa bertahan dari dari pembunuhan insektisida ya, itu bisa menjadi hama yang semakin kuat. Jadi semakin lama semakin kuat karena dia beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang baru gitu ya. Nah, manusia pun atau makhluk lain pun sama seperti itu. Jadi ketika ada sebuah tantangan tertentu, akan ada sebagian yang punah, tapi ada sebagian yang tetap bertahannya. Yang bertahan inilah yang kuat. Jadi dia lolos dari seleksi alam ya. Hmm. Nah, kemudian bagaimana seleksi alam bekerja? Berdasarkan konflik evolusi altruisme, tindakan altruisme adalah individu yang memberikan keuntungan bagi penerima atas tanggungan si pemberi. Ya.
Keuntungan dan tanggungan diukur berdasarkan jumlah keturunan yang dihasilkan. Kerugian di pihak individu yang altruis, tetapi keuntungan bagi kelompok yang mengandung. Jika keuntungan melebihi tanggungan bagi si pemberi, maka reproduksi total bagi kelompok akan meningkat. Ya, ini teori evolusi altruisme. Jadi melihat bagaimana cara bertahan individu di dalam lingkungannya tadi berdasarkan aspek keuntungan maupun tanggungan. Kalau misalnya dia memberikan keuntungan, maka reproduksi akan meningkat gitu ya, sehingga makhluk tadi akan tetap bertahan. Sedangkan evolusi Biston Batularia tidak hanya frekuensi berbagai macam ngengat berubah, juga berbagai macam gen ngengat. Kromosom ngengat, pigmen kimia, bermacam-macam spesies ngengat, dan bahkan ekosistem yang mereka huni. Jadi jika seleksi alam secara langsung menyesuaikan frekuensi gen ngengat, frekuensi kromosom ngengat dan organisme ngengat secara otomatis akan disesuaikan juga. Jadi karena kromosom dan organisme mengandung gen, hal yang sama dapat disebut mutandis dari semua tingkatan yang lain. Jadi kalau altruisme itu hanya menekankan pada aspek keuntungan dan tanggungan, tapi pada evolusi Biston Batularia itu perubahan itu semua, bukan hanya frekuensinya, tetapi juga pigmennya, kromosomnya, genetiknya terjadi perubahan. Jadi bukan hanya jumlahnya saja yang bisa bertahan, tetapi memang eh, semua aspek dari genetika juga berubah. Nah, evolusi molekuler. Semua bagian organisme berubah selama evolusi. Misalnya jika sirip ikan berevolusi pada amfibi menjadi anggota badan, dan kemudian anggota badan berevolusi menjadi banyak bentuk dan ukuran. Jaringan pembentuknya, sel-selnya, molekulnya berubah. Ya, perubahan evolusi molekuler dipandang sinonim dengan evolusi protein. Karena evolusi pada tingkat molekul sebagian besar dipelajari secara menyeluruh pada protein. Jadi, evolusi molekuler lebih melihat kepada aspek protein di dalam tubuh organisme tadi ya. Protein adalah kelas molekul yang paling umum dan paling berdiversifikasi pada organisme. Jadi protein tahan air yang disebut keratin, simbolnya K ya. Kemudian membentuk kulit dan rambut. Protein pembeku darah yang disebut dengan hemoglobin bersirkulasi dalam darah. Kemudian banyak juga protein yang disebut enzim, mengkatalisasi metabolisme tubuh. Tubuh manusia mengandung ribuan macam protein. Semua protein dibentuk oleh rantai asam amino. Nah, evolusi molekuler itu kaitannya dengan perubahan protein di dalam tubuh organisme tersebut. Nah, perubahan itu bisa merubah bentuk dan fungsi dari organ tersebut ya. Misalnya sirip ikan berubah menjadi anggota badan pada amfibi gitu ya, atau misalnya rahang reptil bisa merubah menjadi bagian lain pada jenis spesies yang lain gitu ya. Fakta mengenai evolusi molekuler. Terjadi perubahan rangkaian asam amino di antara spesies. Variasi protein pada satu spesies pada satu waktu tertentu. Jadi kalau kita ingin memahami teori evolusi, bukan hanya sekedar bagaimana manusia diciptakan dari keturunan nenek moyang monyet, bukan seperti itu sebetulnya, tapi bagaimana manusia maupun makhluk-makhluk spesies yang ada di dunia ini memang berasal dari satu molekul yang disebut dengan asam amino atau DNA. Nah, dari asam amino ini berkembang menjadi makhluk spesies tertentu dan terus-menerus berkembang sehingga menjadi berbagai macam makhluk eh, yang beragam saat ini gitu ya. Jadi pemahamannya adalah semua makhluk yang berasal dari yang ada pada saat ini berasal dari satu nenek moyang yang sama. Jadi dari satu zat unsur molekul yang sama, yaitu DNA, asam amino ya. Nah, fakta mengenai evolusi molekuler. Ada yang disebut dengan polimorfisme. Ini konsistensi lebih dari satu varian dari setiap ciri seperti protein. Contoh hemoglobin manusia berbeda dengan hemoglobin kera Jepang.
dibedakan oleh 4 asam amino. Nah, sebenarnya tidak ada hemoglobin yang benar-benar mirip dengan hemoglobin manusia ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan gel elektroforesis. Setiap asam amino memiliki muatan listrik yang khas. Jadi satu protein memiliki muatan listrik yang sama dengan muatan total semua asam amino yang membentuknya. Protein dibedakan menurut muatan listriknya ketimbang secara langsung dibedakan oleh rangkaian asam aminonya ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan prinsip klasifikasi, klasifikasi tadi didefinisikan dan dibuat untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan spesies-spesies. Satu kelompok dalam pengertian sederhana adalah kumpulan organisme yang memiliki ciri khusus yang memberi definisi. Klasifikasi kehidupan dalam semua keadaan adalah hierarkis, yaitu hierarki penetik dan hierarki filogenetik. Hierarki penetik adalah penggolongan berdasarkan persamaan bentuk kelompok yang sedang diklasifikasi. Jadi, penetik itu kesamaan bentuk. Penetik didefinisikan dengan ciri seperti panjang kaki, warna kulit, jumlah sirip punggung, dan sebagainya. Hierarki filogenetik adalah sistem klasifikasi berdasarkan pola keturunan evolusioner. Kelompok dibentuk sesuai dengan angkatan terbaru nenek moyang bersama, gitu ya. Kalau filogenetik bukan hanya perbedaan atau kesamaan pada hal-hal yang bersifat ciri fisik, tetapi dia berdasarkan pola keturunan evolusioner. Statistik klaster membentuk kelompok yang secara berturut-turut mengagregasi unit-unit dengan jarak terpendek satu sama lain. Statistik ini membentuk hierarki klaster sementara. Semakin banyak dan semakin banyak unit jarak ditambahkan. Taksonomi numerik atau klasifikasi penetik dari spesies kemudian didefinisikan dengan tepat. Klasifikasi ini adalah output atau luaran hierarki statistik. Nah, metode outgroup comparison adalah dengan meneliti keadaan spesies yang berkaitan satu sama lain yang disebut outgroup. Jadi untuk mengklasifikasi makhluk ini termasuk dalam spesies mana bisa tadi berdasarkan metode output comparison ya dengan meneliti keadaan spesies tadi, ciri-cirinya seperti apa, maka dikelompokkanlah ke dalam grup tersebut berdasarkan pendekatan hierarki penetik. Sedangkan filogenetik itu berdasarkan keturunan ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tapi sebelum ke situ saya mau bahas sedikit tentang ini. Hakikat hereditas ya. Bagaimana mekanisme evolusi tadi? Salah satunya adalah dengan seleksi alam maupun melalui hereditas ya. Nah, dalam memahami gambar ini contohnya gini. Atau jangan kacang polong, manusia lah ya. Misalnya ada perempuan dan laki-laki, dua-duanya tinggi, menikah. Tetapi sebenarnya misalnya yang tinggi, nah ini saya mau menerangkan keturunan F1 ini ya. Yang tinggi ini, perempuannya maupun laki-lakinya, sebetulnya berasal dari keturunan di mana misalnya ibunya itu tinggi, bapaknya pendek. Atau bapaknya tinggi, ibunya pendek. Anaknya misalnya kalau kita menemukan bapaknya tinggi, ibunya pendek, tapi kok anaknya tinggi-tinggi. Nah, sebetulnya dalam gen anaknya itu bukan hanya mengandung gen yang tinggi, tapi juga gen pendek. Nah, kalau laki-laki dan perempuan yang tinggi, dua-duanya tinggi, tetapi sebetulnya dalam tubuhnya mengandung gen yang pendek, maka kalau kita nikahkan ya dan punya keturunan, kita pecah misalnya gametnya. Nah, gametnya ini kan ada T besar, T kecil, T besar, T kecil. T besar itu menunjukkan tinggi, T kecil menunjukkan pendek. Kalau dipahami berdasarkan percobaan Mendel ya, kalau anaknya 4, maka 1, 2, 1 kan. Satunya tinggi, duanya tinggi, tetapi mengandung gen pendek, dan satu laginya pendek.
ya. Jadi itu bisa berlaku untuk tinggi badan, warna kulit, penyakit dan seterusnya ya. Nah, baik selanjutnya maaf ya. Saya akan memberikan tugas pada saudara untuk menonton ya. Mana ini? Menonton film ya. Film tentang evolusi. Ini sudah terlihat ya. Judulnya Darwin Nightmare. Ini bisa dicek di YouTube ya, di YouTube kemudian cari judulnya Darwin Nightmare. Nah, subtitlenya diatur aja supaya Indonesia. Ini sementara saya putarkan terlebih dahulu ya. Oh, ini harus dengan itunya ya. Sebentar ya, stop dulu. Nah, ini kemudian share sound-nya. Oke, share. Nah, kita putar. Ini filmnya seperti ini. Silahkan tonton film ini, disimak. Ini filmnya kurang lebih 2 jam ya. Kemudian, nah, setelah menonton, bikinlah summary. Summary hanya 1 halaman saja ya. Nanti summary-nya bisa dikumpulkan di LMS ya. Kemudian absen untuk kuliah hari ini di kolom komen. Tuliskan juga nama dan nomor induk mahasiswanya ya. Selamat menonton. Туману на душе, темно и беспросветно. Былое, как во сне, умчалось так бесследно. Как хочется найти в тени воспоминаний мечту любви и страсть былых желаний. Hajaonekana, unajua hapa ni control tower ambayo iko chini, alafu sasa ni hivi, hapa ni control tower, yupo kazini lakini sasa yuko ofisini. В жизни все неверно и капризно, дни бегут, никто их не вернет. Нынче праздник, завтра будет трудно, незаметно подойдет. Эй, друг, гитара
лишь не смело, еще не время плакать надо мной. Ужить страшно, да пролетело. Осталась Baik, demikian kuliah hari ini. Silahkan lanjutkan menonton, cari di YouTube channelnya masing-masing ya. Nah, ini linknya ya. Linknya di YouTube channel ini ya. Jadi bisa dilihat di YouTube channel dengan menggunakan link ini atau diketik aja Darwin Nightmare. Di YouTube ya. Baik, demikian kuliah hari ini. Ya. Untuk menutup kuliah hari ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Kemudian bikinlah summary-nya. Jangan lupa mengisi absensi di kolom komentar di sini. Tuliskan nama dan NIM-nya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.